Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar BIPA, perkenalkan saya Elma Malini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami kosakata sulit menggunakan teknik scaffolding. Selamat menyaksikan. Identifikasi kosakata sulit secara scaffolding untuk pembelajar BIPA tingkat menengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah rakyat Batu Menangis. Sebelumnya, apa yang kalian pikirkan jika mendengar mengenai Batu Menangis? Apakah kalian pernah berkunjung ke daerah Kalimantan? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui asal-usul kisah rakyat Batu Menangis. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak kisah Batu Menangis. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kosakata sulit yang ada di kisah Batu Menangis. Asal-usul Batu Menangis. Jadi, cerita legenda Batu Menangis berasal dari daerah Kalimantan Barat. Cerita ini memberi pesan moral bahwa kecantikan tidak akan ada artinya apabila si pemilik wajah bersifat kurang ajar. Seperti cerita dongeng Batu Menangis. Berawal dari rasa kecewa yang mendalam seorang ibu, terciptalah batu yang berlokasi di Kalimantan Barat. Kisah Batu Menangis ini dapat ditemukan di Provinsi Seribu Sungai atau yang dikenal dengan Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Jabar yang masih di dalam wilayah Kecamatan Ela Hilir. Letak geografis Kalimantan Barat yang dilintasi ratusan sungai besar dan kecil membawanya kepada julukan tadi. Saya tampilkan gambar Batu Menangisnya. Kalian perhatikan terdapat dua garis yang menyerupai mata. Nah, tepat pada dua garis tersebut keluarlah air mata sehingga batu tersebut dijuluki sebagai Batu Menangis. Saya akan menjelaskan kisah rakyat mengenai Batu Menangis. Alkisah, di sebuah desa kecil pada zaman dahulu, seorang gadis tinggal bersama ibunya. Gadis itu sangat cantik, setiap hari dia hanya bersolek dan memakai pakaian terbaiknya. Dia tidak suka membantu ibunya bekerja di ladang. Gadis itu sangat malas. Suatu hari, sang ibu meminta gadis itu untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Awalnya gadis itu menolak, tetapi ibunya membujuk dengan mengatakan mereka akan membeli pakaian baru. Gadis itu akhirnya setuju, tapi dia meminta ibunya untuk berjalan di belakangnya. Dia tidak ingin berjalan berdampingan dengan ibunya. Meski ibunya sangat sedih, dia setuju untuk berjalan di belakang putrinya. Dalam perjalanan ke pasar, semua orang mengagumi kecantikan gadis itu. Mereka juga penasaran, di belakang gadis cantik itu ada seorang wanita tua dengan gaun sederhana. Gadis itu dan ibunya terlihat sangat berbeda. "Halo Nona cantik, siapa wanita di belakang Anda?" tanya mereka. "Dia adalah pelayanku," jawab gadis itu. Ibunya sangat sedih, tapi dia tidak mengatakan apapun. Gadis itu dan ibunya bertemu orang lain lagi. "Halo cantik, siapa wanita di belakangmu?" tanya mereka lagi. Sekali lagi gadis itu menjawabnya, "Itu adalah pelayan saya." Dia selalu mengatakan bahwa ibunya adalah pelayannya setiap kali mereka bertemu dengan orang. Akhirnya, sang ibu tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menghukum putrinya. Tuhan menjawab doanya. Perlahan, kaki gadis itu berubah menjadi batu. Prosesnya berlanjut ke bagian atas tubuh gadis itu. Gadis itu sangat panik. "Ibu, maafkan aku." Dia menangis dan meminta ibunya untuk memaafkannya. Tapi sudah terlambat. Seluruh tubuhnya akhirnya menjadi batu besar. Sampai saat ini, orang masih bisa melihat air mata berjatuhan dari batu tersebut. Orang kemudian menyebutnya batu tangis atau dalam bahasa Indonesia berarti batu menangis.
Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi kosakata sulit yang ada di kisah Batu Menangis. Yang pertama, ada kata bersolek. Dalam bahasa Indonesia, bersolek memiliki arti memoles wajah dengan alat kosmetik agar terlihat cantik, seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, ada kosakata malas yang artinya tidak suka bekerja atau beraktivitas. Bisa juga memiliki arti enggan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seperti gambar di atas. Gambar menunjukkan orang yang sedang bermalas-malasan. Selanjutnya ada kosakata membujuk. Membujuk yaitu meyakinkan seseorang dengan kata-kata yang lembut agar mau melakukan sesuatu, seperti gambar di atas. Gambar menunjukkan bahwa si perempuan membujuk atau memohon kepada si laki-laki agar mau melakukan sesuatu. Selanjutnya ada kosakata durhaka. Durhaka memiliki arti yaitu melawan atau menyakiti orang tua. Bisa juga diartikan sebagai tidak patuh kepada orang tua. Seperti gambar. Pada gambar tersebut, seorang ayah sedang memarahi anak laki-lakinya, tetapi anak laki-lakinya tidak mau mendengarkan dan memilih untuk menutup telinganya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari melawan orang tua, yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai perilaku durhaka. Selanjutnya ada gambar gaun. Gaun dapat diartikan sebagai baju wanita yang panjang seperti gambar. Selanjutnya, terdapat kosakata nona, yaitu panggilan hormat untuk perempuan muda yang belum menikah. Seperti gambar ini. Gambar ini menunjukkan wanita muda yang belum menikah yang dapat dipanggil sebagai nona. Apabila sudah menikah, maka panggilan hormatnya dapat diganti menjadi nyonya. Sekian penjelasan saya mengenai kosakata yang ada dalam kisah rakyat Batu Menangis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.